saya kasih satu trik deh cara untuk trading di kripto yang menurut saya paling gampang, dan ini saya lakukan waktu sama triknya dengan ketika waktu saya di gold, tapi saya coba kasih tahu di kripto. Waktu di gold, waktu zaman Presiden Amerika masih Donald Trump, saya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Yudi Ardianto. Kalau kamu baru pertama kali nonton video di channel ini, jangan ragu untuk klik subscribe sekarang, karena di channel ini saya banyak bagikan wawasan-wawasan penting seputar trading ya. Dan hari ini kita kedatangan lagi nih mentor kita, Coach Frankie Nangoy. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi hype di Indonesia bahkan dunia, yaitu mengenai cryptocurrency. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Coach Frankie. Selamat malam, Yudi. Apa kabar? Maaf, ini udah mau jam 10. saya tadi ini suruh Coach Frankie nungguin. Alhamdulillah beliau bersedia menunggu ya. Aduh, kemalaman sih sebenarnya. Maaf ya Coach ya. Jadi gini Coach, akhir-akhir ini kan lagi rame banget nih di Indonesia, orang bahas kripto, semua YouTuber gitu. Kalau saya kan aktifnya di YouTube gitu. Mungkin di platform-platform sosial media lain juga orang-orang yang menggeluti dunia investasi, trading gitu juga banyak bahas kripto nih. Nah sekarang mumpung saya kedatangan Coach Frankie nih, saya mau tanyain gimana sih pandangan Coach Frankie itu mengenai cryptocurrency ini, Coach? Oke, kripto ini menarik ya. Jadi kripto ini kalau apa ya? Kalau anak zaman sekarang ini, bukan anak zaman sekarang ya. Kalau kita nih trader-trader baru zaman sekarang ini biasanya nggak di forex, nggak dimanapun ya. Baik di kripto maupun di forex maupun di saham, dimanapun biasanya itu mempunyai sesuatu hal yang apa ya, begitu mendengar yang hype, begitu mendengar yang viral, langsung ikut-ikutan. Saya sedikit cerita lah, waktu kalau di forex itu kan kita udah tahu lah ya, banyak sekali kisah-kisah buruk. Waktu itu kemarin saya sharing juga kan, banyak sekali kisah-kisah buruk di mana banyak orang yang rugi, banyak orang ini. Tapi jarang banget kita dengar orang-orang saham itu rugi. Jarang banget. Kemudian belakangan sejak ada zaman sosial media makin banyak nih, makin banyak orang-orang yang makin menjadi mentor di sosial media, menjadi apa ya sebutannya, apa sih, pom-pom ya, pom-pom apa ya, influencer lah ya, influencer sudah makin banyak membahas soal saham, soal dan lain-lain, baik forex, saham ataupun kripto, itu makin nyaring juga orang-orang yang mengalami kerugian. Entah bagaimana saya nggak ngerti, cuman pokoknya makin banyak seperti itu. Kalau di forex mah kita udah normal ya, orang rugi mah udah banyak sekali, kita udah dengar lama. Tapi kalau di saham dan kripto tuh baru-baru ini, belakangan ini baru dengar. Nah, begitu ada hype kripto, itu udah saya dengar dari beberapa tahun lalu. Jadi sekitar tahun 2017 kalau saya nggak salah. 2017 sampai 2016 saya lupa. Bitcoin kan Bitcoin kan kripto pertama ya di dunia ya. Bitcoin itu harganya kalau saya nggak salah itu masih 5.000. Dia belum terbang nih sama sekali nih. Masih 5.000, naik turun 6.000, 7.000, turun 5.000, masih di situ-situ aja. Saya lagi datang di pesta pernikahannya saudara saya, tiba-tiba ada saudara saya yang lain yang lebih tua nanya, karena dia tahu saya di forex kan, dia tanya, Frank, Bitcoin gimana menurut kamu gitu kan. Saya jawab, Bitcoin kalau mau beli sekarang, saya bilang 5.000 tuh, dia akan naik ke 15.000. Waktu itu masih 5.000, 15.000, belum ada bayangan kita sampai berapa puluh ribu. Sekarang 54.000, 60 sekian ribu kan, dolar ya maksudnya. Nah, saya bilang seperti itu, 5.000 naik 15.000. Setelah dia naik sampai 20.000, saya tanya, waktu itu kalau nggak salah sampai 20.000 atau 18.000, kemudian dia sempat turun sampai 8.000 lagi. Saya tanya sama saudara saya yang waktu itu ikut gitu kan. Saya tanya, dia bilang belum, dia nggak ikut, nggak jadi ikut. Oh ya udah, ini mau 8.000 beli lagi aja. Udah, pokoknya itu ceritanya. Sampai situ saya udah nggak kontak lagi sama sekarang. Mungkin dia sudah kaya atau gimana, saya nggak tahu. Tapi intinya kripto ini menarik buat saya.
Kalau pandangan saya kripto ini menarik. Kalau pernah nonton YouTube-nya Jack Ma, Jack Ma pernah ditanya bagaimana pandangan dia soal Bitcoin. Yang dia jawab adalah, kalau saya nggak salah mengartikan, bahwa dia bilang dia yakin dengan konsep blockchain-nya. Bitcoin-nya dia nggak ikut campur, dia nggak mau komentar, tapi blockchain-nya menurut dia bagus. Jadi kalau memang ada seorang sekelas Jack Ma bilang bahwa sistem di belakang Bitcoin ini bagus, berarti kan menarik dong. Yeah. Berarti kan harusnya ya kita bisa bilang bahwa kripto ini cukup oke gitu. Terus saya nggak tahu, makin lama saya udah nggak ikutin, makin banyak jenisnya, sampai sekarang tiba-tiba banyak sekali ya. Banyak banget. Indodax itu di Indodax itu saya lihat tuh ada banyak, saya nggak tahu ada berapa banyak sekarang. Banyak sekali. 200-an. 200-an koin. 200-an. Waktu itu kan kayaknya bahas Bitcoin dan beberapa paling 10 atau 20 lah. Terus akhirnya ya udah, saya pikir ya sudahlah, memang berarti memang dunianya ini mungkin akan berubah, saya nggak tahu ya. Jadi ya menurut saya kripto itu ya salah satu pilihan untuk trading. Pilihan untuk trading. Saya belum bilang pilihan untuk investasi, tapi saya bilang pilihan untuk trading. Kenapa? Karena memang kita melakukan transaksi dengan beli atau jual kan gitu kan, sama kurang lebih sama seperti forex pada umumnya gitu kan. Itu sih pandangan saya sih. Kalau menurut Coach Frankie, kenapa nih kok orang-orang itu banyak banget yang suka sama kripto sekarang ini? Ya karena hype-nya itu ya tadi saya sampaikan bahwa hype-nya itu lagi naik-naiknya nih. Orang lagi naik-naiknya. Saya lihat di TikTok ya kan. Gini-gini meskipun tua tetap aja yang ngikutin sosmed kan. Saya di TikTok, di Instagram banyak tuh influencer-influencer. Tadinya saham rame, tiba-tiba kripto muncul. Kemudian yang belakangan ini rame adalah ada orang-orang atau tokoh-tokoh yang dianggap kaya, bukan dianggap lah, memang kaya maksudnya, tapi dianggap sebagai role model atau idola ya. Itu orang kaya ini nge-tweet bahwa saya baru saja beli Bitcoin, saya baru saja beli ini. Makin banyak informasi bahwa perusahaan besar ini menggunakan Bitcoin. Mereka membeli Bitcoin, mereka membeli koin lain. Dan itu yang membuat kemudian hype adalah harganya tiba-tiba naik. Ketika orang kaya ini beli, harganya tiba-tiba naik. Gitu. Nah, alasannya kenapa mereka pada tiba-tiba suka, ya itulah, kita ini trader-trader pemula, ya kita nggak ngomong pemula, mayoritas trader di dunia ini itu selalu inginnya adalah ikut-ikutan. Selalu inginnya ikut-ikutan. Jadi, ada yang lagi seru, beli. Ada lagi seru, beli. Saya tahu ada beberapa YouTuber atau artis ya yang sekarang pun ikut-ikutan kripto, ikut-ikutan beli ini beli itu gitu segala macam. Bahkan di TV juga Coach berita sering. Iya kan. Makanya banyak sekali kan yang sekarang ya. Itulah, karena itu ketika sesuatu yang lagi viral atau lagi hype, itulah yang biasa diikutin oleh masyarakat kita sih. Masyarakat dunia lah umumnya. Lalu kalau orang pemula nih, misalkan awam nih, nggak tahu sama sekali sama dunia kayak ginian, itu menurut Coach Frankie sebaiknya ikutan mainan kripto apa enggak? Jadi gini, biar jelas aja, biar jelas untuk teman-teman semua yang mau berpikir atau wah ini teman saya lagi beli kripto nih, dia tajir nih sekarang, dia kaya nih sekarang nih, punya banyak duit, dia bisa beli mobil, beli rumah segala macam. Saya pengen ikutan dong. Nah sekarang yang harus dipikirkan adalah pertama harus tahu dulu mau beli kripto yang mana. Koinnya kan banyak tuh. Banyak. Mau beli yang. Kedua yang harus dipikirkan adalah buat pemula terutama yang belum tahu apa-apa nih, harus tahu bahwa tidak akan mudah untuk mendapatkan keuntungan seperti temennya yang udah beli mobil. Gitu loh. Misalnya temennya waktu itu beli di saat Bitcoin 5.000. Disimpan sampai sekarang. Berarti duitnya sudah berapa kali lipat? 10 kali lipat. Ya kan 5.000 ke 50 sekian ribu atau 60.000, berarti udah 12 kali lipat. Ya kalau dia investnya 100 juta ya berarti dia sudah dapat 1,2 M, bener kan?
Ya kan, 1 juta 10 kali lipat aja 1 M, berarti udah 1,2 M punya uangnya. Ya berarti ya dia punya bisa beli mobil dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau misalnya kita baru ikut sekarang, Bitcoin ada di angka $50.000. Kalau saya nggak salah ya, di Indodax tadi saya lihat sih 800 jutaan, berarti kurang lebih 50.000 lah, 50 sekian ribu lah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau mau menyamai temennya yang dari 5.000 ke 50.000 atau 10 kali lipat, berarti kita harus berharap Bitcoin dari 50.000 naik menjadi 500.000 US. Mungkin nggak dalam waktu dekat? Logika gampang-gampangan aja. Kalau 5.000 masih oke lah, tapi kalau 50.000 ke 500.000 mungkin atau enggak, itu kan balik ke teman-teman sendiri. Jika dijawab mungkin, oke mungkin. Sekarang pertanyaannya adalah, resikonya lebih jauh. 50.000 itu bisa turun. Kalau orang banyak yang kemudian short selling atau menjual, ya pasti akan turun kan harganya. Nah, kayak contohnya beberapa hari kemarin kalau nggak salah ya, dia sempat turun $10.000. Ya kalau yang kita langsung invest waktu itu masukin 60.000, sekarang udah hilang 100 sekian juta kan. $10.000 kan, itu udah mengejutkan. Jadi untuk teman-teman yang baru boleh join, tapi jangan bermimpi bahwa sekarang join 2 bulan atau bahkan setahun atau 2 tahun lagi kita akan dapat 12 kali lipat seperti temannya. Kalau gini gimana Coach? Kalau kan Bitcoin udah terlalu tinggi nih harganya kan. Kalau cari yang murah-murah gitu gimana? Kayak yang masih kalau dibuat. Kita cari yang murah-murah, oke, karena gini. Saya pernah ditanya sama salah satu teman saya, kenapa saya nggak terlalu, bukan nggak terlalu pro ya, tapi saya kenapa nggak terlalu mendalami kripto? Karena saya masih segan, jujur aja, saya masih segan untuk masuk ke dalam kripto. Kenapa? Karena saya tidak tahu, saya sendiri nggak tahu, mungkin saya kurang informasi, nggak apa-apa, mungkin teman-teman yang nonton ini mungkin bisa komen juga, jadi saya bisa belajar juga. Dasarnya mereka atau harga itu bergerak tuh apa? Supply dan demand-nya tuh apa? Gitu loh. Base untuk suatu kripto nih, contohnya ya, ada saya kemarin cobain salah satu kripto AOA ya, Aurora itu. Harganya waktu itu $30. Ya saya iseng, namanya $30, ya saya coba-coba aja $30, naik ke 150, 5 kali lipat dalam waktu berapa bulan lah. Ya kan, saya waktu itu cobanya sekian juta, ya sekarang naik jadi 5 kali lipat. Kemudian saya ditunggu nih, saya pengen coba nih, siapa tahu jadi kayak Bitcoin kan. Ternyata turun nih sampai sekarang 80, ya udah. Berarti ya Aurora ini lagi apa nih? Naiknya pelan banget, kayaknya berat banget kenaikan kemungkinan untuk naiknya. Kabarnya malah developernya udah ninggalin, Coach. Udah nggak ngurusin Aurora developernya itu. Oh gitu. Makanya turun 80-an aja guys sampai hari ini nih. Nah iya makanya, jadi saya sendiri nggak tahu, mungkin Yudi sendiri tahu ya, tapi kalau saya nggak tahu apa yang membuat harga ini dari koin-koin tertentu ini untuk naik. Kalau memang teman-teman tahu, misalnya saya tahu kalau Ethereum base-nya dia akan bergerak karena begini. Saya mengerti Bitcoin sudah mulai diterima sebagai alat pembayaran di beberapa negara atau bahkan beberapa perusahaan besar. Ya joinlah dengan yang itu. Tapi kan harganya udah terlalu mahal. Tapi kalau misalnya masih yang kecil-kecil, koin-koin yang antah berantah yang nggak jelas, ya sebenarnya itu duit hilang. Kalau tiba-tiba koinnya tidak ada yang beli lagi, harganya ngedrop, ya sudah, itu anggaplah duit hilang. Tapi kalau misalnya memang benar-benar berinvestasi, memang benar-benar masuk, ya pilih yang oke lah, nggak terlalu mahal tapi jelas, nggak terlalu mahal, nggak mahal bahkan lebih baik, tapi jelas siapa sih developer di belakangnya, siapa sih perusahaan di belakangnya, siapa sih orang-orang yang mengembangkan koin ini gitu. Dan juga ini sih Coach, kalau boleh tambahin, harus tentukan profile risk-nya tuh dari awal. Jadi kalau kita mau masuk, kita harus tahu kita mau keluar di mana gitu, biar nyangkutnya nggak banyak banget gitu. Jadi gitu sebaiknya Coach-nya kalau memang mau nyobain di kripto ini. Iya, betul. Karena kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu, misalnya gini, kalau kita tahu siapa di belakangnya, siapa orang-orang yang join, kita bisa membaca skenario-nya dia. Contoh seperti ini. Kripto
Bitcoin, bukan Bitcoin, Doge ya, Doge. Sebutnya Doge apa Doge lah, nggak pas saya ngomong Doge, Doge. Nah, Dogecoin ini kan lagi rame nih, karena Elon Musk kan nge-tweet Doge gitu. Kemudian sekarang terbang. Kalau nggak salah hari ini sampai tertinggi ya. Sempat dia naik dari 500 sampai sekian ribu kan, langsung dalam waktu singkat. Jadi langsung naik 6 kali lipat dalam waktu singkat. 3.000, anggaplah ke 3.000. Itu naik 6 kali dalam waktu singkat. Nah, dalam seminggu ya kalau nggak salah. Dalam seminggu bahkan dia naiknya kenceng banget. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang ada di kepala si Elon Musk? Kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Bitcoin misalnya. Habis Elon Musk juga bilang beli Bitcoin harga naik. Tesla beli Bitcoin harganya naik. Ya kan? Teslanya turun sahamnya. Setahu saya Teslanya turun. Harga Bitcoinnya naik. Harga Bitcoin naik terus nggak lama turun kan? Kita berandai-andai aja lah. Kita berandai-andai aja bahwa ada seseorang influencer, bukan Tesla, bukan Elon Musk, siapapun dia yang diikutin orang misalnya, tiba-tiba beli. Misalnya saya nih diikutin sama teman-teman semua. Kemudian saya tweet, saya mau beli Doge lah. Jadi saya punya follower banyak nih di ratusan di negara-negara lain di seluruh dunia, punya jutaan atau bahkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta follower. Kemudian saya nge-tweet, saya mau beli Doge gitu misalnya. Atau saya mau beli Aurora deh, misalnya saya mau beli Aurora. Saya mau beli Aurora di harga 80 sekarang. Oke, saya mau beli. Saya baru saja beli $1 juta Aurora dari 80. Pasti harga Aurora naik, benar nggak? Karena kan follower saya beli semua dong. Iya. Beli semua. Kemudian 2 hari kemudian, kan pasti hype-nya masih 2 hari dong. Hari ini saya bilang beli, besok di-share sama orang, besoknya masih di-share, diomongin, baru hari kedua atau hari ketiga orang pada beli. Mayoritas baru akan beli. Harga 80 tiba-tiba melesat menjadi 300. Tapi kan masih mau beli, pasti banyak yang masih mau beli kan? Saya jual pelan-pelan, saya jual jebret. Akhirnya $1 juta saya kejual semua jebret. Akhirnya apa yang terjadi? Harganya akan turun. Ya dong, karena kan saya jualnya $1 juta, gede loh $1 juta gitu. Yang ikut-ikutan nyangkut di atas. Yang baru ikutan nyangkut di atas. Ya sudah, mau ngomong apa kalau nyangkut di atas kan? Tunggu balik lagi, tunggu saya mau beli lagi. Kalau saya nggak mau beli lagi ya tergantung pasar gimana. Nah, itulah saya bilang, kalau saya beli, pasti saya bilang, saya pasti nge-tweet. Tapi kalau saya jual, saya nge-tweet nggak? Belum tentu. Iya. Kalau saya bilang saya mau jual, pasti semua orang jual dong. Nggak ada yang mau beli lagi dong koin saya. Kan bedanya kripto dengan kalau di kita di forex, bedanya kan adalah kalau di kripto kan supply and demand-nya apa? Bukan supply and demand. Buyer dan sellernya kan harus ada. Kalau di forex kan nggak perlu ada, bukan nggak perlu di harga sekian harus ada pembelinya dulu baru kita bisa jual, kan nggak ada. Kalau kita kan klik di mana aja bisa jual. Kenapa? Karena kan kita punya pasar gede, forex kan besar sekali lah, bisa dipakai di perbankan lah, harganya bisa diambil sama perbankan, liquidity provider gede-gede semua. Tapi kalau di kripto kan kalau nggak ada yang mau beli ya udah kita nggak bisa jual. Kapan kita bisa jual? Setahu saya begitu ya, itu setahu saya. Iya. Dan teman-teman, ini aku sampai lupa nyampein bahwa ini tuh murni perspektif pribadi masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman suka sama kripto silakan, mau sama forex, mau sama saham silakan ya. Jadi di sini Coach Franky cuma menyampaikan perspektif beliau gitu ya teman-teman. Ya dan saya juga mau nambahin. Saya ini kan lama nih puluhan tahun di forex, jadi ya mungkin kalau saya masih agak subjektif dikit ke forex ya itu balik ke diri teman-teman sendiri gitu. Kalau teman-teman melihat, pokoknya intinya kalau teman-teman melihat investasi ini bagus ya silahkan join, asal tahu resikonya. Ya, resiko itu harus tahu dari awal ya Coach ya. Apapun bisnisnya, nggak forex, nggak kripto, semua ada resikonya. Berarti kalau Coach Franky ini kalau antara saham, kripto, sama forex lebih pro ke forex ya, Coach ya? Pasti. Karena besarnya dari situ, Coach ya. Dan pasti udah menguasai banget gitu. Jadi kayak gini, kalau disuruh pilih, bukan disuruh pilih lah. Kemarin saya ngobrol sama teman. Ya, mungkin ini agak apa ya? Kalau saya tidak bermaksud menyinggung, tapi ini hanya pembicaraan saya sama dengan teman saya. Jadi teman saya nanya, Frank, saya mau join kripto.
menurut kamu gimana? Dia nanya ke saya kan. Terus saya jawab, good choice. Saya bilang pilihan bagus. Mau join kripto silahkan, pilihan bagus. Terus dia tanya balik sama saya, kalau disuruh pilih kripto apa forex, ditanya. Saya bilang forex. Dia tanya kenapa? Saya bilang karena saya tahu bedanya good sama great. Jadi menurut saya good, kripto ini bagus untuk diikuti. Tapi kalau forex itu apa ya, di atasnya bagus. Jadi sesuatu peluang yang jauh lebih bagus dibandingkan hanya bagus. Buat saya pribadi. Karena ya saya kan sudah menguasai udah lama. Kalau yang teman-teman lain yang belum menguasai atau sekarang masih suruh pilih kripto atau forex, ya silakan. Boleh pilih karena memang risikonya jauh lebih besar di forex loh. Saya kasih tahu aja di sini. Iya, karena leverage itu ya. Kalau di kripto yang minimal di yang saya tahu ya, market di Indonesia, itu kan nggak ada leverage. Ya. Berarti apa yang kita keluarkan itu sama dengan apa yang kita rugikan. Gitu ya. Sama kayak saham aja. Kemungkinan untuk sampai nolnya itu lama tuh. Ya, jadi misalnya kita beli Bitcoin 50.000, ya kan, $50.000, nah $50.000 ke nol kan lama tuh. Jadi uang kita nggak akan habis-habis gitu kan ibaratnya gitu. Atau misalnya kita invest sekian lah, berkurang untuk, anggaplah berkurang 50%, kayaknya agak susah lah ibaratnya gitu. Kecuali koin-koin kecil ya. Kayak Aurora kemarin 150 sekarang 80, berarti kan hampir 50% jatuhnya. Nah, kalau di forex ada yang namanya leverage, ya kan, 1 banding sekian. Pasti teman-teman yang udah trading forex tahu ada 1 banding sekian, sehingga potensi untuk menjadi nolnya jauh lebih cepat. Karena kan kita membeli sesuatu yang berapa ratus kali lipat atau bahkan ribuan. Nah, itu yang membuat kita menjadi resikonya semakin cepat untuk. Tapi di sisi lain, saya balik lagi, di sisi lain, hari ini kalau dilihat nih di Indodax ya, kan saya buka Indodax. Dilihat di Indodax di listnya 10 atau 20 list teratas ya. Bentar, saya cek dulu biar saya nggak salah biar saya nggak salah info ya. Oke, dari 20 list teratas itu tidak ada yang di atas 10% kenaikan ataupun penurunannya. Jadi resikonya nggak terlalu besar, tapi keuntungan juga nggak terlalu besar dalam hariannya. Sedangkan kalau kita trading di forex, dalam 1 hari kita bisa dapat 10%. Kalau kita tahu triknya, ya kan? Gitu. Jadi di sisi resikonya nggak terlalu besar, tapi di sisi potensi pendapatannya juga nggak terlalu banyak kalau dibandingkan lebih banyak di forex. Jadi kalau kita udah ngerti triknya, udah ngerti caranya ya. Itulah kenapa kalau teman-teman bilang kalau misalnya Mas Yudi juga pasti kan sering trading ya, pasti tahu lah gimana mendapatkan 10% di forex itu sebenarnya gampang. Yang susah adalah kalau kita nggak bisa kontrol diri untuk klik kan gitu. Sedangkan untuk di kripto, untuk naik 10% aja atau naik 20% aja, itu kan harus ada influencer yang ngomong, harus ada banyak sekali pasarnya. Orangnya harus banyak yang join. Nah, itu yang menurut saya saya lebih suka di forex. Gitu. Jadi apa ya? Kalau mau dibilang forex ini kan, karena kan forex ini gini, forex ini kan bisnis. Buat saya ya, forex ini kan bisnis. Jadi kita mau beli kapan, kita mau jual kapan, itu kita yang kontrol. Kalau di kripto ini, kalau saya bilang lebih baik kita belajarlah untuk berinvestasi. Karena toh ruginya juga nggak banyak-banyak amat kok, sehari paling 5%. Setuju. Gitu loh. Tahanin aja, duitnya juga 1:1 kan, jadi duitnya juga ya segitu aja. Turun segitu. Ya anggap aja kita rugi punya uang, kita rugi dikit. Tapi begitu naik, tunggu influencer naik. Jadi kalau di kripto sebaiknya jangka panjang, Coach ya. Jangka panjang, iya. Karena waktu 5.000 kali 60.000, Bitcoin 5.000 ke 60.000 kan lama kan itu, enggak kayak waktu 2017 sampai sekarang kan ya 4 tahun ya. Berapa? 4 tahun 5 tahun lah kalau nggak salah ya. Paling saya mau kasih satu masukan buat teman-teman semua yang nonton ini adalah, saya kasih satu trik deh cara untuk trading di kripto yang menurut saya paling gampang, dan ini saya lakukan waktu
sama triknya dengan ketika waktu saya di gold, tapi saya coba kasih tahu di kripto. Waktu di gold, waktu zaman Presiden Amerika masih Donald Trump, saya follow Twitternya Donald Trump. Setiap kali dia ngomong, saya klik buy gold. Ya, setiap kali dia ngomong, saya klik buy gold. Setiap kali dia nyebut berantem dengan trade war dengan China, ngebahas tentang dengan Tiongkok, saya klik buy di gold. Karena pasti harganya naik, pasti harganya naik. Nah, kalau di kripto sekarang ini kan yang lagi rame adalah tweetnya dari Elon Musk, tweetnya dari siapa. Nah, ketika kita ngelihat tweet seperti itu, kita follow. Jadi dia bilang koin apa, kita follow. Kayak sekarang Doge, kita follow aja Doge. Gitu. Tapi ingat, ketika kita sudah follow Doge, kita sudah dapat keuntungan misalnya, nggak usah Doge lagi, koin manapun, kita sudah dapat keuntungan let's say 50% lah, atau lebih dari 50%. Kalau saya sih lebih baik di 30% ke atas ya. Itu kita close pelan-pelan, kita tutup. Wait, Coach, perlu nggak kita lihat chart, Coach? Atau pure ngikutin orang aja, apa kita perlu analisa lagi, Coach? Saya nggak tahu teman-teman yang benar-benar fokus di kripto ini apakah menganalisa atau nggak selama ini. Ya, apakah analisa supply dan demand benar-benar bisa dilakukan apa enggak? Karena bisa kalau sih, kita ngelihat technical bisa sih. Kalau kita ngelihat Doge sekarang all time high, kita mau pasang apa sekarang? Nunggu turun biasanya. Nah, nunggu turun baru buy. Oke, it's fine gitu. Kita itu nggak apa-apa. Itu nunggu turun itu kita naik boleh. Karena kripto ini yang saya ingin kasih tahu adalah kita nggak pernah tahu kapan dia turun. Dia bisa tiba-tiba turun, benar kan? Dia bisa tiba-tiba turun kencang. Kalau dia tiba-tiba naik kencang, dia bisa tiba-tiba turun kencang. Nah, ketika suatu koin dimanapun, bidang apapun, entah saham, entah forex, entah kripto, entah properti bahkan, kalau suatu harga tiba-tiba naik kencang, potensi untuk dia turun kencangnya itu juga sama kuatnya. Jadi harus berhati-hati. Contoh sekarang kalau misalnya di forex nih, saya ngebahas forex nih, yang lagi rame hari ini itu kan euro sama pound sterling tiba-tiba naik kencang. Nah, kita harus bersiap untuk dia akan turun kencang. Sama seperti itu. Jadi sesuatu apapun yang harganya naiknya kencang tiba-tiba ya, bukan naik kencang lama stabil, enggak, naik tiba-tiba kencang seret, hati-hati dia akan turunnya kencang tiba-tiba. Paling begitu. Jadi harus dijaga. Ya kalau bahasanya di forex itu kalau bisa pasang trailing stop lah gitu, stop loss plus. Di sini saya akan jual, kalau misalnya di sini saya akan jual. Kan pertanyaannya kan kalau misalnya harga kita jual itu nggak ada yang mau beli kan nggak ada gunanya juga kan gitu ibarat. Paling kayak gitu. Jadi lebih saya sih sarankan kayak tadi Yudi bilang di awal bahwa kapan kita masuk itu tidak terlalu penting, kapan kita keluar itu yang lebih penting. Karena ketika kita sudah take profit, sudah close profit dan withdraw, ya kita close profit dan withdraw, baru uang itu menjadi milik kita. Tapi kalau kita masih dalam bentuk chart atau floating profit, ada satu kemungkinan tiba-tiba koinnya nggak laku, ya, atau instrumen manapun nggak laku. Bisa juga kalau misalnya kita ada close profit dan kita belum withdraw, kalau bahasanya di forex ya, kalau bahasa di forex, kalau kita close profit belum di withdraw, brokernya masih bisa tiba-tiba hilang gitu. Broker nggak bayar percuma kan gitu. Belum jadi uang kita juga kan gitu. Jadi don't be greedy ya Coach ya. Jangan greedy. Saya kemarin ngobrol sama teman saya kok, dia bilang saya nunggu kripto sampai 1 miliar baru saya mau jual. Saya bilang ketika bukan teman saya, temannya teman saya, jadi saya bilang ke temannya, saya bilang ke teman saya, bilangin teman kamu bahwa kalaupun dia sampai 1M nggak bakal dijual. Karena idenya itu pasti nanti dia tunggu 1,5 M. Karena begitu kita mencapai angka 1M pasti ada sebutan lagi akan mencapai 1, sekian M. Ya kan? Dari berita Twitter segala macam, sosmed pasti akan ngomong, tahan aja nanti akan sampai sini kok gitu. Ya dong. Waktu sebelum 50.000 kan Bitcoin dibilang sampai 50.000. Ya kan? Kemudian sekarang udah mulai 60.000, 70.000 dibilang sampai 100.000. Nanti dibilang sampai 1M berarti 75.000 sampai 80.000-an. Nanti 80.000 dia akan bilang sampai 100.000 dan seterusnya. Jadi nggak akan ada habisnya sih. Sampai ada
sesuatu yang bisa menggagalkan kripto. Ada satu sih yang saya mau agak sedikit kasih informasi sebelum mungkin kita tutup ya. Kalau misalnya masih mau ditanya nggak? Udah, Coach, nanti. Udah. Saya mau ada satu sedikit sih yang saya lagi pikirin atau saya lagi dengar kabar, bukan dengar kabar. Saya kemarin tiba-tiba membaca membaca sebutan digital currency. US sedang memikirkan untuk USD dijadikan digital currency. Diingat tadi di awal saya bilang Jack Ma mengatakan bahwa dia suka dengan konsep blockchain-nya, tapi instrumennya dia nggak mau ikutan. Nah sekarang bagaimana kalau digital currency USD itu menggunakan konsep blockchain? Gimana kalau mata uang di seluruh dunia tiba-tiba menggunakan konsep blockchain? Saya nggak tahu, mungkin bisa, mungkin enggak. Itu balik lagi ke yang ngerti teknis, saya nggak ngerti. Tapi kalau tiba-tiba mereka mikir, ya sudah, kita bikin satu koin yang namanya USD misalnya, ya kan bisa dong. Dan ini akan otomatis karena namanya udah US dollar dalam bentuk koin misalnya, atau dalam bentuk kripto, otomatis itu sudah pasti diterima dong di banyak orang, di banyak negara. Karena apa? Karena dia bisa otomatis akan dijadikan alat pembayaran yang sah dan akan dipakai di seluruh dunia. Nah, jika digital currency ini bisa mengalahkan dominasi kripto sekarang, gitu ya. Bukan dominasi lah, mengalahkan kripto sekarang yang lagi rame. Mungkin nggak kalau kripto tiba-tiba hilang? Biar gimana kan tetap currency. Boleh kalau sudah mulai berpikir, saya pengen trading kripto kapan? Saya pribadi akan trading kripto jika mayoritas koin yang ada di Indonesia, meskipun telat saya nggak apa-apa, mayoritas koin yang ada di dunia itu sudah diterima sebagai alat pembayaran yang sah di negara-negara besar. US, Europe ya, Europe, gitu ya. Negara-negara besar lah ya, yang itu mereka benar-benar menerima untuk apa ya, untuk transaksi apapun, ya, mau ekspor impor, mau mau ekspor impor, mau pembelian retail, belanja gitu ya, juga nggak apa-apa. Karena dulu sempat Bitcoin kan rame jadi alat pembayaran di Indonesia kan. Waktu itu teman-teman di Bali udah banyak yang berani terima pembayaran dengan Bitcoin dulu, zaman 2017-2018. Beberapa toko lah, tapi itu bukan pembayaran resmi, tapi pembayaran saya terima kripto gitu. Ya mereka mungkin sekarang udah beli tanah kan di sana. Dan duitnya udah banyak banget kan gitu. Jadi kalau menurutku ya, kalau untuk mewanti-wanti mana tahu nanti hilang kriptonya karena ada pesaingnya kayak gitu, ya itu tadi balik lagi yang kayak aku bilang di depan tadi. Jadi kita harus udah siap keluar gitu, udah tahu level kita keluar di mana gitu. Jangan greedy lah pokoknya. Iya, betul. Kalau saya punya satu teknik, kan kalau kita invest 5.000, begitu uang investasi kita udah 2 kali lipat, modal kita tarik kan, sisanya kan keuntungannya aja nih yang ditransaksikan, ditradingin kan, dilanjutkan kan keuntungannya aja, keuntungannya aja. Nah, keuntungan ini kita setiap kali dia naik 50% tarik, setiap kali dia naik 50% tarik, setiap kali dia naik persen tarik, atau setiap kali dia naik 50% tarik setengahnya, setiap kali 50% tarik setengahnya. Jadi kita selalu mendapatkan bayaran terhadap hasil kita. Kita selalu menikmati kemenangan, keuntungan kita lah, ibaratnya gitu. Jadi ya jangan lupa aja kalau kita ini trading kan tujuannya apa sih? Kita investasi atau trading tujuannya apa sih? Dapat keuntungan kan? Iya. Hanya klik doang kan, kalau nggak bisa di withdraw. Kan tujuannya akhirnya adalah kita ingin withdraw. Balik lagi seperti quote saya, tujuan kita trading atau tujuan kita investasi adalah dapetin profit kan, mendapatkan profit dan withdraw. Bukan untuk transaksi sebanyak-banyaknya. Paling kayak gitu sih. Karena kalau misalnya kita ngomong nih, balik lagi sedikit saya cerita. Kalau di forex kita win rate kita 60% aja. 60 banding 40. Ya kan? Dengan risk reward 1:1. Risiko kita 1%, reward kita 1%. Kan lagi rame nih IE yang 1% itu kan. Kalau kita win kita 1%, risk kita 1%. Ya, risiko kita 1%, reward kita 1%.
dengan win rate 60/40, berarti kan ada 20 perbedaan kan, 20% perbedaan kan. Kalau kita trade-nya 100 kali, 60 kali win, 40 kali lose, berarti ada perbedaan 20 kali win. Bener kan? 40 kali lose, 20 kali win. 20 kali win kita kali 1%, itu udah 20%. 20%. Gitu. Jadi, ya trade lah sebanyak-banyaknya aja gitu. Kalau saya sih gitu ya. Jadi, kayak sekarang nih saya lagi generate EA, yang dapat profit 2%, risiko 2%. Begitu risk reward saya udah sampai 50 sekian persen, win rate saya 55%, berarti kan ada perbedaan 10 kan di situ kan. Saya tinggal trade 100 kali aja. Saya akan dapat 10 dikali 2%, berarti 20% udah dalam 1 bulan. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Jadi ya harus pinter-pinter juga memilih instrumen trading lah, apapun itu ya. Mau crypto, forex. Ingat resikonya, ingat rewardnya, jangan lupa withdraw, itu aja. Iya. Terakhir, sekali lagi, saya mau bilang ke teman-teman semua yang nonton YouTube ini, jangan lupa subscribe. Iya, sampai lupa subscribe channelnya Coach Frankie. Lupa. Iya, jangan lupa subscribe channel Yudi, channelnya saya juga, Frankie Nangoy. Kalau misalnya teman-teman mau, silakan cari Frankie Nangoy. Cuman saya sedang berusaha untuk menyiapkan kontennya biar agak lebih banyak. Tetapi sekali lagi saya ingat buat teman-teman dimanapun, ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang menurut saya harus disampaikan. Supaya tidak banyak orang-orang yang mengalami kerugian karena tidak tahu. Kalau rugi karena tahu, ya sudah, kita tahu karena kita rugi. Tapi kalau rugi terus tiba-tiba nggak tahu karena ikut-ikutan, saya dijanjikan ini, dijanjikan itu, kemudian invest ke orang, nitip di orang, ya janganlah. Kita berinvestasi, kita berbisnis, kita trading, kita jual beli, melakukan dagang gitu ya. Ya kita harus tahu lah risikonya. Dimanapun juga kita harus tahu bisnisnya, kita harus tahu. Itu aja. Oke. Terima kasih ya Coach ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa diskusi di komentar. Nanti kita bikin collab lagi Coach ya. Mungkin mengenai itu tadi yang terakhir disebut itu, titik dana itu. Saya pengen banget itu Coach sharing mengenai hal itu nanti next time. Oke, siap. Oke, makasih ya Coach Frankie. Jangan lupa subscribe channel Yudi Ardianto dan juga Coach Frankie Nangoy, teman-teman. Makasih udah nonton. Kalau ada pertanyaan, diskusi di komentar ya. Oke, itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.